Mudah-mudahan matanya nggak cepet lamur. Insya Allah rambutnya nggak bertabur. Mudah-mudahan nggak cepet makan bubur. Mudah-mudahan nggak cepet masuk kebun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita semuanya untuk bisa berkumpul, bersilaturahim di sini bersama dengan pemirsa MNC TV juga di rumah, bersama dengan saya Irfan Hakim dan Ustaz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukkan hati. Datang langsung semangat melihat ibu-ibu yang senyum manis ya. Senyum manis suami dikasih juga enggak? Dikasih ya. Takutnya senyum manis ketemu Ustaz Danu saja. Kalau yang sudah ibu-ibu kasih saya. Kalau remaja putri. Yaudah deh, kita absen ya. Mau remaja putri, mau ibu-ibu, mau nenek-nenek sama di sini. Bapak-bapak juga sama. Yang duduk tegak, yang udah letoy. Semuanya sama. Kita panggilkan ya, absen satu demi satu. Yang pertama Majelis Taklim Miftahul Jannah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim Hidayatul Mubtadin, betul? Mubtadin, iya. Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Taklim PKK Ar-Rahman Slawi Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ijo-ijo ini datang dari Majelis Taklim Ittimadah Cilegon. Waalaikumsalam. Sebentar, takut salah. Bukan Ittimadah. Ittihadah. Al-Ittihad. Oke, salah tulis ya. Majelis Taklim Al-Ittihad Cilegon. Betul. Tepuk tangan buat semuanya. Ini dari Palembang Wong Togalo. Ada Syahrini itu di situ, kacamata ya cantik sekali Ibu. Iya, iya sama-sama. Oh iya bapak-bapak belum disapa juga. Silakan Bapak ucapkan salamnya sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana belum berdiri, ada yang berdiri cuma satu. Gak apa-apa ya. Yang berdiri lebih kelihatan masuk TV. Oke, kita mulai ya. Ada pantun dari saya boleh nggak? Boleh, coba ya. Lihat dangdutan di hari Sabtu. Musiknya asik, enak dibuat goyang. Baik-baik kelas sebagai menantu. Agar mertua semakin sayang. Wah, cakep lah, cakep. Di sini semuanya sudah punya mertua? Sudah. Mertuanya udah tua? Iyalah mantunya aja udah tua, apalagi mertuanya. Udah almarhum juga, ya doakan saja ya. Insya Allah nanti dipertemukan kembali ya. Ada yang masih serumah dengan mertua? Ada ya, rumah mertua indah ya. Itu tema kita hari ini adalah serumah dengan mertua. Iya, indah-indah, sedap. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema kita berebut lagi nih, serumah dengan mertua. Tapi nggak apa-apa, ini memang logis saja, maksud saya real ya. Real biasanya kalau mertua itu tidak ingin ditinggal anaknya, anaknya disuruh di rumah.
tapi beserta sama menantunya. Kalau nggak cocok sama menantunya diomelin, ini tuh istrimu hanya mau nyawang. Pengalaman Nanti. Ustaz. Hah? Pengalaman. Hah? Apa? Rata-rata seperti itu. Iya. Aduh, kasihan yang begini. Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Tapi sebetulnya wajar ya ketika ada mertua dan menantunya tidak Bergesekan, sejalan itu wajar. bergesekan. Karena kalau Ya. anaknya sendiri kan dari lahir sudah terbiasa dengan karakter orang tuanya. Tapi ketika dengan menantu ya ketemu dengan latar belakang beda-beda pasti ada gesekan. Biasanya begitu. Iya, iya, Biasanya seperti itu. Apalagi, nah ini yang susahnya. Agama itu sebenarnya, khususnya agama kita Islam, itu sebenarnya menjaga semua itu menjadi baik. Ya, kalau umpamanya punya salah satu ciri kita yang sering kita dengarkan bahwa ridha Allah itu dari ridha orang tua. Ya, ridho walidain. Jadi sebenarnya diawali dari itu, ya kalau kita urutkan insya Allah kita mengerti. Kalau mamanya kita sebagai menantu, kemudian beliau juga sebagai orang tua kita, ya harusnya kita hormat. Lah hormat itu yang bagaimana? Hormat itu enggak cuma seperti kayak bendera di hari Senin itu dihormati. Enggak seperti itu. Mertua datang, hormat gerak. Iya. Oh ya apalagi mertua saya kan tentara. Nah, itu harus. Hormat senjata. Jadi hormat itu tidak hanya seperti itu tadi, tetapi hormat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Khususnya yang dikurangnya, ya. Ya. Kita sebagai anak kita, saya juga akan bercerita kita karena saya juga masih punya mertua, ya. Kita sebagai anak mertua ngomong apa ya udah didengerin aja, nggak cocok ya dengerin aja. Ya. Ini gimana ini ya dengerin aja nggak apa-apa. Kalau mertua saya lihat saya takut. Iyalah, Enggak. jin aja takut apalagi mertua. Tapi mertua saya baik gitu, mertua saya baik. Jin aja takut. Ih lupa ya saya. Padahal saya itu juga nggak pernah ngapa-ngapain loh sama mertua itu, bener nih. Mertua saya tiap hari nonton acara ini. Kalau udah ada yang kesurupan, Iya. kesurupan itu begini. Tapi ini dibuka gini. Padahal ada menantunya sih. Iya, jadi nonton. Jadi intinya adalah kita harus bisa menghormati orang tua dalam segala keadaan apapun. Iya. Mohon maaf nih kalau mertuanya cerewet ya tetap biasa aja, paling nanti lewat anaknya bilang diajarin, ibu jangan terlalu ini kan udah sepuh, udah uzur, harus benar-benar dekat sama Allah mamanya. Itu harus diajarkan seperti bukan terus cerewet terus ibu itu cerewet aja ya kan nggak seperti itu. Walaupun sebenarnya maksudnya baik tapi nggak seperti itu. Nah kadang-kadang itu yang tidak tahu. Kita sebagai menantu itu tidak tahu apa maksudnya beliau. Dan juga gesekan itu tadi ya Mas Irfan. Ya. Gesekan itu karena mertua dengan menantu ini kan nggak pernah ketemu hanya kelihatan baiknya kan Ya, hanya gitu. ya. Suatu ketika kalau udah tidur begitu, waduh berantakan kamar begini, nah itu yang menjadikan cerewet. Nah si orang tua, umpamanya kita sebagai orang tua ya jangan mencari kesalahan-kesalahan dari menantu gitu loh. Kalau memang menantunya ada kekurangan ya dielus lah. Ya dibilang kamu sebagai menantu atau kamu sebagai anakku yang baru jangan seperti itu. Allah nggak suka gitu ngomongnya kan halus ya. Jangan kamu pengen jadi mantu yang solehah, perbaiki yang begini gitu ya. Bukan baru sehari udah kamu besok pagi nyiapin kopi, nyiapin teh untuk itu suamimu. Kamu menantunya yang biasanya dia hidup di kos-kosan ya kan gitu. Dia susah, tetapi kalau setiap hari digituin terus menantunya jengkel. Nah, kejengkelan terus-menerus jadilah kanker. Nah. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi si mertua juga harus belajar memahami, si menantu harus hormat. Nah, ini beda ya. Kalau mertua harus memahami. Karena bagaimanapun juga menantu itu sebenarnya takut dengan mertua. Jarang menantu itu berani sama mertua, walaupun ada. Walaupun ada.
Karena saya dilapori ada orang tua yang sertifikatnya digadekan sama menantunya. Ya Allah. Iya, iya. Oh, banyak tuh di dunia benar. Iya beneran. Jadi itu salah satu hal yang memang menantunya kurang ajar. Tapi ya memang kan masalah banyak ya. Iya. Seperti itu. Ada yang kemarin ini ada orang tua sertifikatnya digadein anaknya. Ada juga seperti itu. Nah kemudian ada orang tua sertifikatnya di bawah anak angkatnya semua. Jadi anak kandungnya malah nggak tahu-tahu nggak ada sertifikatnya. Banyak kasus seperti ini. Jadi intinya adalah bagaimana keluarga ini bisa sakinah mawaddah warahmah. Mulai sekarang kita harus belajar. Kita sebagai orang tua jangan menang-menangan. Karena nanti kalau kita menang-menangan bisa aja kita ketemu menantu yang tidak mau kalah dengan kita. Jadi kalau kita itu sifatnya itu tawadu, mudah-mudahan Allah itu memberikan jalan kita punya menantu yang baik beneran. Iya. Jadi diawali dari kita. Jadi bukan orang suruh menghargai kita. Enggak, kita menghargai orang dulu. Insya Allah pasti rezeki-rezeki kita itu akan ditata oleh Allah Ta'ala. Ya, Betul. kan, ya? Dan kerukunan itu juga salah satu rezeki yang tak Kerukunan ternilai ya. itu rezeki juga dari Allah Ta'ala karena kita sudah jelas mencoba membangun sesuatu yang baik. Contoh, salah satu dalam Quran diceritakan bagaimana kita itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum. Ya, di langit ada jalan rezekimu. Rezeki itu banyak. Bagaimana rezeki itu bisa sampai kepada kita? Dijelaskan innahum kanu qabla dzalika musyinin. Sesungguhnya mereka orang yang akan mendapatkan rezeki ini, sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Jadi kalau seorang menantu ingin mendapatkan mertua yang baik, ya harus berbuat baik dulu kita. Ibadah yang jelas dan sebagainya, akhlak diperbaiki. Sama seperti kalau kita sudah mulai tua ingin menantu kita itu baik, ya kita berubah dulu. Betul. Dia walaupun Allah itu menitipkan rezeki yang cukup lumayan banyak, tetapi bukan banyak rezeki itu untuk menindas yang lemah. Enggak boleh. Ya, ini yang kebiasaan ada di negeri kita ya. Iya. Negeri kita kan dunia ya maksudnya. Jadi kita ya selalu berdoa ya, seperti sebuah pernikahan itu kan laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik, begitupun dengan menantu yang baik akan mendapatkan mertua yang baik. Iya sama, ditambahin aja emang sama, betul itu. Dan ini akan hadir juga Ustaz, teman kita juga yang katanya sebelum menikah sebetulnya sudah punya rumah, karena menikah rumahnya dijual dan akhirnya memutuskan tinggal dengan mertuanya. Oh ya? Iya, nanti ya sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ya, mau mengingatkan Bapak pemirsa di rumah khususnya hati-hati penipuan yang mengatasnamakan akun Siraman Kolbu. Apalagi mengatasnamakan akun iya. Pakai bersin lagi. Asik. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi mengatasnamakan akun Instagram Ustadz juga banyak ya? Banyak. Ustadz nggak ada Instagram sama sekali kan? Enggak. Iya. Cuma ada akunnya itu di @officialmnctv. Alhamdulillah. Bersin Pak Haji. Minum ini. Ya. Jadi sekali lagi Ustadz Danu tidak mempunyai akun Instagram apapun. Dan kalau mau itu informasi semuanya dan juga untuk pendaftaran bisa melalui akun @officialmnctv atau WhatsApp di 0816 1745 3977 ya. Dan ini pendaftaran pasien ataupun narasumber ataupun yang hadir di sini semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tapi yang sudah daftar tapi belum dipanggil, belum direspon, mohon bersabar karena saya informasikan bahwa yang daftar melalui WhatsApp itu sudah sampai 30.000 orang. Jadi satu demi satu kami usahakan untuk membalasnya ataupun merespon dan memanggil ke studio ya. Dan kalau daftar ke klinik Ustadz di Tebet itu sudah sampai 1 tahun ke depan. Jadi mohon bersabar. Jadi yang sudah dipanggil ke studio bersyukur.
Ini terpilih dari puluhan ribu orang yang mendaftar ya. Oke, kita akan lanjutkan mengenai mertua. Saya tadi menjanjikan menghadirkan teman kita juga Ustadz. Seorang Ustadz juga. Jadi katanya ketika mau menikah sudah punya rumah, alhamdulillah. Tapi mertuanya yaitu gak mau pisah dengan anaknya. Akhirnya disuruh rumahnya dijual, dia tinggal sama mertuanya. Mau tahu kisah selanjutnya Itu seperti apa? namanya ngirit. Nah itu kita tanya ke orangnya ya. Yuk Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jangan gitu. Ini masuk Suka aja, pusing, suka sengaja. pusing. Iya, Cari yang cantik, sengaja. Iya, gimana tuh caranya? Gimana caranya? Tepuk tangan dong untuk Ustadz Munawir Ngacir. Silakan Ustadz. Maaf tadi saya ceritakan Ustadz kisahnya. Apaan tuh? Tadi yang sebelum menikah alhamdulillah sudah punya rumah. Ketika menikah mertua tidak mau pisah dulu dengan anaknya, akhirnya meminta sang menantu tinggal bersama mertua. Akhirnya tinggal di Mertua Indah. Mertua indah. Betul itu? Betul, alhamdulillah. Ya udah, ada mau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadus minimah kepada Ustaz Janu dan juga saudara kita Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana rusydu minal ghayyi fis sirri wal a'lan. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya, pemirsa juga, insya Allah hidupnya makmur. Mudah-mudahan matanya nggak cepet lamur. Insya Allah rambutnya nggak bertabur. Mudah-mudahan nggak cepet makan bub. Bubur. Mudah-mudahan nggak cepet masuk kub. Kebun. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir dan juga pemirsa dalam rumah tangganya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita yang hadir insya Allah mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul akhirah. Dengan siapa? Tentunya dengan utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an, wa khataman nabiyyin. Siapa ingin ke surga? Tak mudah dimiliki. Carilah pintu surga. Bapaknya nggak bisa nyanyi. Kalau bapak baca kan ngaji, ibu juga seneng ngaji. Iya. Apalagi kalau ibu ditambahin cherry bell, begitu. Cherry bell. Ya iya, kalau nerusin nyanyian pinter semuanya. Oh, iya, Nah kalau bapak-bapak ngaji pinter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dicoba bu? Boleh dicoba bu? Bapak-bapaknya suruh ngaji boleh? Pak ngaji pak. Pak ngaji. Lagi sakit gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah Somad. lam yalid Walam yulad. walam yakul. Lahu kufuwan ahad. Pinter. Pinter kan bu? Bapak-bapak. Emaknya boleh dicoba nggak? Coba. Mak ngaji mak. Coba. Mak ngaji mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzi. Curang kata mama. Gila bapak-bapak kulhu. Lah kalau mama kan ceribel, Iya, ya nggak? bener. Boleh dicoba. Coba. Sungguh aneh. Nggak punya tangan. Maaf ya Allah. Giliran lagu langsung nyamber. Lah kan dia, ya Allah, apa aja lagu, apa aja bisa. Iya, ya Allah. Berbicara tentang satu rumah dengan mertua. Geli sendiri. Padahal tadi paling kenceng terus geli sendiri. Loadingnya kelamaan.
Oke, berbicara mengenai mertua. Berbicara tinggal bareng dengan mertua. Pondok mertua indah. Iya bener ya. Saya ngalamin tadi baru saja diceritain oleh guru kita. Guru. Masya Allah. Ini Ibu Budi. Ya barangkali guru silat ya. Iya, bener. Dia udah ceritain dari awal bahwa saya sebelum nikah itu alhamdulillah Allah kasih rezeki amanah yaitu berupa rumah. Begitu sudah kawin, karena ada orang Sunda mengatakan hayang kawin kayak gitu kan. Begitu sampai sudah nikah, jebret saya mau misah kagak boleh. Begitu sudah kagak boleh, langsung suruh di rumahnya orang tua dulu. Lah kalau misalkan orang tua mah seneng, kitanya yang puyeng. Yang namanya pengantin bau Baru. oh ya kira-kira begitu kan. Lah mohon maaf kalau saya ngomong bener, pemirsa nggak merhatiin saya. Iya, bener. Saya baru kali ini nama ceramah diliatin sama nenek-nenek. Alhamdulillah. Lah nenek-nenek alhamdulillah ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menggambarkan ketika kita ada di rumah orang tua. Walaisa lirijalin aniyatin kagak ma baina imra'atin fi maskanin wahidin. Ini perhatikan, Bo. Makanya kalau misalkan mau nikah ini kudu pisah sama orang tua. Kalau masih sama orang tua nggak bakalan kaya. Percaya nggak, Bo? Percaya nggak, Bo? Kalau nggak percaya, survei membuktikan. Tetot. Lah kalau misalkan kita habis nikah langsung sama orang tua nggak bakalan kaya. Coba kalau misalkan ngontrak, ya walaupun rumah RSSSS. Apa tuh? Rumah selonjor saja susah gitu. 4L. Iya, rumah saja udah pokoknya selonjor aja susah. Ya katanya apa? 4L. 4L. Lu lagi? Lu lagi. Ini punya kiai. DLLL gitu. Gitu. Sampai di mana tadi, Bu? Itu kaya walaupun kontrak. Nah, setelah kita nikah, kalau ngontrak udah pasti kaya. Percaya nggak, Bu? Kalau misalkan kita ngontrak, orang tua kita datang, kalau mau bikinin teh pasti pakai gelas. Kalau gelasnya nggak punya pasti beli. Walaupun setengah los. Bersin. Tuh, itu kalau orang sono, orang laut. Tapi kalau orang sini Sama katanya tuh. lebih parah. Ya Allah. Nih makanya ketika kita di dalam rumah tangga terus kemudian sama orang tua harus ngerti membangun dengan karakter orang tua. Kalau nggak ngerti, Masya Allah ini bakalan ribet dan bakalan ribut. Benar, ini bukan wacana hal yang ini sudah nyata di masyarakat kita. Makanya kalau misalkan kita dengan rumah tangga minimal itu kalau saya pesan kepada masih yang jomblo, nih kalau nikah nanti kalau punya rumah jangan gede-gede. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Iya kalau misalkan rumah kegedean kalau berantem kelamaan. Apa hubungannya? Lah kalau misalkan rumah kecil kan begitu lagi ketemu lagi kan nggak jadi berantem. Iya. Nah kalau rumahnya gede, Cemberut senyum juga. nah, iya. Senyum kepaksa. Kalau kayak Bang Irfan, rumahnya kan gede. Kalau berantem lama dia. Iya. Kalau pas lagi berantem dia di atas di lantai 3, ya kan? Nyari ibunya, bapak mana? Di atas nggak tahu di mana kan begitu. Iya. Bapak mana di jonggol? Nah, iya. Subhanallah. Nah makanya ketika kita di dalam rumah tangga ini benar-benar bagaimana tujuan kita litas kuno agar hidupnya tenang. Asal katanya adalah sakaya suku berarti hidupnya kalau rumah kudu ada tiang. Kalau rumah nggak ada tiangnya kira-kira berdiri nggak? Ambruk. Lah rubuh. Nah kalau bujangan juga kagak enak. Litas kuno tujuannya kudu nikah. Kalau lagi bujangan kagak enak. Kagak enak kan ada syairnya di situ. Apa tuh? Apa enaknya jadi bujangan? Tenenet. Kemana-mana sendirian. Mata guling sebagai teman. Mata melotot pikiran melayang. Oh bujangan. Bujangan. Itu siapa nyanyi itu? Roma Irama. Munawir Roma Irama. Oh iya barusan. Barusan ya bener-bener. Ustaz Munawir yang nyanyi ya. Gimana Kiai? Bagus. Bagus. Ya
Terlalu. Tapi intinya mertua kita adalah orang tua kita juga ya Ustaz ya. Iya. Jadi hormat ke orang tua, hormat Begini ke Bang mertua. Irfan, ketika mau campur walaupun satu rumah tetap dibikin sekat. Ah. Itu dibikin Sekat. Jangan sampai satu dapur barengan ya Ki ya. Jadi belajar mandiri. Jadi belajar mandiri. Iya, gitu. iya, iya. Nah, sekarang semuanya kan barang-barang udah banyak naik. Minyak naik, telur naik, terus kemudian beras naik, baju Naik. ada yang turun harganya satu. Apaan? Kolor. Itu kalau longgar itu. Iya, kolor gitu. Tapi tetap harus garis bawahi, apapun kondisinya harus tetap hormat. Hormat. Kepada mertua, apalagi orang tua ya. Karena begini, ketika kita akan ada kewajiban orang tua terhadap anak, maka dalam hadisnya Rasulullah mengajarkan kepada kita wa ayyuzawwijau idza adroka. Nikahilah anak kita kalau sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu orang tua tinggal ngeliatin. Jangan dikasih umpannya mulu, dikasih kailnya biar mencari sendiri. Keenakan ya, kalau kayak Bang Irfan enak aja, bapaknya jenderal kan begitu ya. Ya nggak ngaruh juga lah. Tapi apapun harus hormat apapun orang tua dan mertua kita ya. Insya Allah orang tua dan mertua kita pun menghargai kita sebagai menantu ataupun sebagai anak. Iya seperti itu. Tapi tadi ada yang saya lihat yang ada aneh aja hari ini. Itu ada yang aneh. Dari tadi ini kan beliau kan lucu menurut saya ya. Itu nggak taunya ibu-ibu kan di sini ketawa. Ada yang di sono ketawanya. Gitu. Yang bener ya. Iya. Itu banyak ngetawain saya lihat, ngetawain siapa lu? Ini katanya. Ya Allah. Ustaz masa sih? Iya. Yang mana? Itu masa saya nuding-nuding. Ikutan ketawa. Iya. Sadaqallah. Langsung pamit. Langsung pamit Ustaz. Jangan pamit dulu lah. Kita mulai saja buka forumnya ya. Yuk, tarik Oke. Mang. Tarik.